Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Tanpa kata-kata dibukanya. Halo sahabat yang terdalam, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat. Sekarang lagi musim hujan. Iya. Harus jaga kondisi nih biar fit, biar gampang pilek. Gue kayaknya mau pilek deh. Gue juga tadi batuk-batuk dikit. Vitamin C, sampai bawang putih, salah. bawang putih. Oke, baik lagi bersama kita di podcast yang terdalam. Gue Novel dan Saya Gaby yang akan menemani kalian di podcast yang terdalam. Nah, kali ini kita akan bahas selisih karya. Itu ada satu lagu dari band, ini band rock atau apa gitu. Kayaknya lebih ke rock sih, rock, ya, lebih rock. Tapi liriknya, cocok nih sama mantap. kita. Nah, terus ada selisih bahasa juga. Selisih bahasa. Selisih bahasa kali ini kita mau ngasih satu diksi, satu kata yang enak nih kalau teman-teman pakai di puisi atau di prosa apapun itulah gitu. Enak banget. Terus curhat. Dan kita akan coba telepon si pencurhatnya sama terakhir kata yang terdalam. Ya. Gak usah lama-lama, kita mulai aja. Alright, selisih karya kita hari ini judulnya, judul lagunya bahas bahasa, cocok kan? Bahas ITD bahasa, kan? Karena kita membahas literasi gitu. Cuman dari bersuara. Cuman di lagu ini lirik itu bukan literally yang ngebahas bahasa. Oh iya. Tapi itu sama. Iya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga. Ya siapa sih yang nggak tahu bara suara yang digawangi oleh Mas Iga. Iga Bakar. Iya, jangan. Laper. Mas Iga, dia ya, bukan saya. Iya, aku lagi lapar Mas Iga. Iga Mas Arin teman-teman. Ya udah, nggak usah lama-lama kita bacain ya. Bahas bahasa dari bara suara. Oh, itu tak kau lihat, tak kau ragu. Peluh dan peluru hujam memburu. Nih, lu udah suka nih dari awal itu rimanya tuh enak banget gitu. Iya. Bahasamu, bahas bahasanya. Lihat kau bicara dengan siapa, lihat kau bicara dengan siapa, lidah kian berlari tanpa henti, tanpa disadari tak ada arti. Gimana tuh? Iya. Iya. Netizen banget kan sekarang. Netizen banget. Iya. Gambarin netizen julid banget nih, yang udah apa? Asal komen asal gitu komen kan. segala macem. Dia sendiri komennya juga ya masih acuk adut juga gitu acuk bahasanya. Iya, dan ngerasa paling benar banget gitu. Ini kayaknya disandingkan nih peluru, bahasa. Itu kan tiga-tiga yang ketika lepas dari orang itu kan tajam tuh. Asik. Ini menarik nih. Peluh dan peluru hujam memburu, tapi disandingkan dengan bahasa atau dengan lidah ya, atau bahasa. Iya, Iya, diksinya keren ya. Peluh peluru. Cuma kalau peluh itu kan kalau kita mungkin dia menganalogikan peluh itu sama beban hidup atau perasaan yang susah banget, kecapean gitu, atau ya mungkin beban sih menurut gua, karena beban gitu kan, menjadi tekanan batin atau gitu-gitu. Oke. Boleh. Apa sih? By the way, ini bukan berarti kita ngebahas ini udah paling ngerti ya. Ini kita pemahaman kita sendiri. Kita terhadap lirik ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya pemahaman yang beda ya sok-sok aja, nggak ada masalah kok gitu. Nah, dilanjut ya. Bahasamu, bahas bahasanya. Lihat kau bicara dengan siapa dua kali. Lidah kian berlari tanpa henti. Iya. Kayak cerewet banget. Makna-makna dalam aksara, makna mana yang kita bela. Nah, ini keren nih. Iya. Makna mana dalam aksara, makna mana yang kita bela. Iya. Kita kan cenderung mengiyakan opini orang, tapi kalau itu cocok sama kita gitu kan. Itu kan berarti makna dari kata-kata dia yang kita bela gitu. Padahal belum tentu itu bener. Iya. Bisa karena cocok sama kita aja. Karena cocok sama dia dan Iya. plus si orang itu
nggak kita sukain. Iya, karena temen gue gitu, jadi kita sependapat betul. gitu kan. Menarik. Gue paling tertarik sama itu sih tadi, peluh dan peluru hujan guru tuh kan jatuh tuh kalau hujan tuh kan kena ke kita gitu ya. Dalam nih. Nah, selanjutnya pengulangan aja sih. Sama itu tuh berlabuh. Yang ya ini nih. Pas terakhirnya berlabuh lelaku di kelambu jiwamu. Berlabuh lelaku di kelambu jiwamu. Oh, ini apalagi kalau sampai didengerin ya. Iya. Coba didengerin terus baca liriknya pelan-pelan dan resapin. Di sini tajam banget sih. Mas Iga nulis ini tajam banget, bener-bener. Yang menurut gue balik lagi ini nyentil kondisi sekarang yang orang kalau komen asal komen, jempolnya udah nggak terkendali ya kan. Dan tanpa nggak tahu apakah dia sadar apa enggak, tapi bahasanya dia dikeluarin itu nyakitin orang. Iya, kayak itu tuh bahasamu bahas bahasanya. Itu kan ibarat dua orang yang ngomongnya beda aja, akhirnya jadi berantem gitu kan. Menurut dia artinya A, padahal yang ngomong maksudnya B gitu. Padahal juga nggak ada yang salah dengan berbeda pendapat gitu. Keren. Makanya keren sih ini liriknya, dia bisa mengartikan semua keadaan itu ke si kata-kata lirik ini. Soalnya kalau di Barat Suara sih hampir semua lagu sih ya. Tapi karena ini dia spesifik ngomong bahas bahasa, maka kita pilih yang ini. Nah, menurut teman-teman gimana? Ya. Punya pengertian, pemahaman dan pengartian yang berbeda nggak dari kita? Iya, atau ada yang lebih bisa ngedetelin nih. Iya. Cara kita menjelaskan. Dan kita juga nggak tahu nih background story-nya apa gitu. Kita cuma dengar lagunya, baca liriknya, ya udah kita artikan gitu. Gitu. Kalau punya pemikiran atau ide mau bahas lagu apa, terus di komen aja ya. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Kita lanjut ke segmen selisih bahasa. Kok kita sering terpekur ya di episode ini ya? Karena terpekur. Soalnya bahasa-bahasanya seru nih. Tadi kan bahas bahasa. Ini juga nih sekarang kita mau belajar diksi. Iya, belajar sih bahasa. Jadi tadi tuh kita nyari nemu satu kata yang kayaknya dalam banget nih. Iya. Apa kata apa? Asmara loka. Iya. Artinya? Lokalisasi asmara. Nggak sadar. Tapi kan ada lokasi saya, oke. Lokalisasi asmara. Lu belum dengar lanjutannya. Oh iya. Bahasaku bahasanya tuh. Iya. Interpretasi orang beda-beda ya. Oke, apa tuh artinya asmara loka? Dunia asmara, dunia cinta ya. Kalau secara KBBI sih dunia atau alam cinta kasih. Gue mikir kayak karena pemahaman gue ini terdiri dari dua kata, asmara dan loka. Ya kan? Loka sendiri itu artinya tempat dalam bahasa Jawa atau apa gitu, gue lupa. Jadi gue langsung ngebayangin sih ketika ini dimasukkan ke dalam sebuah puisi, kayak gitu tuh bakal keren sih. Apa kita challenge yuk? Challenge nih habis episode ini ya. Kan udah denger ya ada diksi. Yuk coba bikin prosa deh, bebas terserah ya. Atau apa tuh? Puisi aja dah. Ya terserah mau prosa, puisi atau kutipan. Pakai kata ini Pakai kata ini asmara loka yang artinya dunia cinta kasih. Terus tag kita di Instagram yang kalau yang paling menurut kita paling oke, dapat apa? Dapat cinta. Gombal banget dikit-dikit apa dapat cintaku. Iya. Ya. Gitu. Pokoknya challenge dulu, nanti ada kejutan dari kita ya dapat apa. Soalnya kan kita juga mau ada sesuatu produk-produk yang kita keluarin nih di bulan cinta ya. Iya, Februari. Cocok kan? Oke ya, ditunggu. Oke. Next segmen ya. Ya, sekarang kita masuk ke segmen curhatan terdalam. Nah, kita udah dapet nih satu orang dari sahabat yang terdalam yang mau curhat. Katanya sih mau minta solusi. Ya, kita coba telepon ya. Sebentar, lagi WA dulu. Kira-kira seperti apakah permasalahannya? Kalau minta solusi pasti bisa kita bantu. Kalau minta duit ini bingung. Kalau malah solusi duit, nah itu susah tuh. Kita terima. Cowok cewek nih? Cewek? Ya, cewek. Ini cewek? Ya. Oke, sebentar katanya.
Aduh. Mungkin dia sedang mau tanya apa yang mau dicariin solusi. Iya. Banyak kayaknya, jangan-jangan. Jangan begitu. Oh ya, buat teman-teman yang mau curhat seperti biasa, langsung email aja ke podcastYangTerdalam@gmail.com. Lewat di DM juga bisa, cuman khawatirnya nyampur tuh, ketutup tuh banyak banget soalnya. Kalau di email podcastYangTerdalam@gmail kan khusus buat yang curhatan aja gitu, khusus buat ini. Jadi bisa lebih terpantau dengan baik lah. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang udah curhatin tapi belum kita respon. Iya. Sama infoin ke kita kalau mau ditelepon juga atau ditulis nomor teleponnya di situ ya. Nanti kita telepon. Kita telepon WA. Sebentar ya guys. Halo. Iya. Halo, selamat siang. Siang, Min. Ini kamu tidak usah memperkenalkan diri kamu karena identitas kita rahasiakan, jadi lebih baik tidak tahu namanya. Kira-kira kamu mau curhat apa? Tadi katanya mau minta solusi, asal jangan minta uang aja ya, kita juga butuh soalnya. Iya. Gimana? Kayak yang aku bilang gitu, jadi kayak yang aku ceritain itu. Singkatnya gitu sih ceritanya tuh. Ya. Diulang aja, diulang. Harus. Astaga. Itu kan aku udah dekat sama dia dari 9 bulan yang lalu lah. Dekat bangetnya tuh dari 9 bulan yang lalu. Tapi dia tuh kayak entah ngasih harapan atau apa, aku nggak tahu, Min. Tapi yang pasti aku udah ngerasa nyaman, terus kayak ada perasaan gitu loh. Terus tapi dari pihaknya dia tuh setiap aku nanya pendapatnya tentang perempuan lain tuh dia selalu bilang belum berani buka hati karena dia itu punya masa lalu. Jadi dia dulu tuh komitmen sama satu cewek, tapi ceweknya itu tiba-tiba punya hubungan sama orang lain terus dilamar. Trauma, masih trauma. Ya jadi karena itu dia bilang belum bisa buka hati, padahal aku selalu dicariin sama dia kalau misal aku nggak ada kabar atau apa gitu. Ya aku bingung harus gimana, harus bertahan dengan kondisi ini atau gimana gitu. Oke. Kita coba dengar dari Gaby dulu ya, dari sisi cewek. Gimana Gap? Menurut lu Gap? Udah deket 9 bulan, udah PDKT-an, ada rasa, tapi si cowoknya selalu bilang nggak mau buka hati dulu gitu ya. Dia aja kalau boleh tahu itu kalau ngobrol yang hal-hal biasa atau dia juga sempat nanyain kayak misalnya pendapat kamu tentang hubungan atau tentang cinta atau apa gitu. Ngobrol biasa aja ya? Iya sih, tapi dia sempat nanya dekat sama siapa atau lagi pacaran sama siapa gitu. Menarik ya. Dia si cowok masih belum mau membuka hati, tapi udah belajar. Iya, udah ngasih kode nggak sih? Itu saya buat apa lu mempertanyakan itu gitu loh? Iya, mungkin dia pengen gini, dia takutnya dari hubungan ini nyaman nih, tapi takutnya udah ada pacar belum sih, supaya ketika dia terus akhirnya bisa open, bisa akhirnya nyaman sama si mbak ini, jadi nggak ada sesuatu yang salah untuk dimulai gitu, menurut gue sih gitu. Jadi dia tuh sebenarnya lagi mau belajar buka hati walaupun dia trauma gitu. Tapi karena dia takut, kemudian takut kalau buat ternyata asik nih, seru nih gitu. Jadi dia dari depan udah jaga-jaga dulu, kamu punya pacar nggak gitu, supaya nanti ketika rasanya dia akhirnya berhasil terbuka itu, dia tidak memulai sesuatu yang rumit lagi gitu loh. Tapi dianya sekarang kan udah dipancing, udah mau nih si mbaknya nih. Gimana dong? Harus gimana? Kalau lu sebagai cewek di posisi dia gimana? Kalau gue sih kan emang jadi nyaman kan, ceritanya kan jadi nyaman. Iya kan, makanya jadi nyaman ya. Ya, tapi tetap sih kalau gue jadi dia nih, jadi mbaknya nih, ya udah selama dia belum nembak gitu, atau selama dia belum apa, gue belum mau ngarap kalau gue, gitu. Karena ya orangnya aja masih secara implisit dia kasih tahu kan kalau dia tuh masih trauma gitu sama cerita masa lalunya dia. Nah berarti masih tetap mau kontekan atau gimana? Anggap temen aja dulu, nggak apa-apa. Oh berarti bolanya di dia nih. Gitu. Menurut gue, kalau dulu dari sisi cowok, gue anti sih sama cowok kayak gitu soalnya beneran.
seperti yang sudah-sudah diomongin juga, ini terkhusus buat laki-laki lagi ya. Iya. Kalau belum siap berkomitmen nggak usah mancing, cakwe. Iya nggak sih? Iya. Nah, ketika sekarang kejadian kayak begini nih, Kasihan. dia dideketin, udah oke nih, gue oke sama lu nih. Tapi pas di approach balik malah yang ada trauma segala macem. Ya kalau trauma sama sekali nggak buka komunikasi ke siapa dong. Iya. Seharusnya sih emang begitu. Cuman kan pada keadaannya kan enggak nih. Karena udah terjadi nih. Jadi solusi gue sih cuman itu. Karena yang curhat si Mbak kan berarti kita harus dari POV dia kan. Makanya kalau gue sih setuju bener kata lo. Dianggap temen dulu aja gitu. Menurut kita sih dianggap kayak teman aja. Nggak usah yang terlalu berharap juga. Toh dari lu nya juga masih yang setengah-setengah kali ya gitu. Iya nggak sih? Iya. Tuh. Kalian dia kan Iya, kenalan aja dulu gitu. Mbaknya kenalan dulu aja di fase ini ya emang fase kenalan nih. Yang Jangan-jangan mengenali lebih jauh tentang dia ya. Jangan tiap ketemu, nama kamu siapa? Jangan gitu juga. coba tadi namanya siapa gitu berarti ya. Namanya Mahmud ya. Udah, besok ketemu lagi. Kok nanya nama mulu ya? Lagi Fase kenalan. Kira-kira gitu, gimana menurut kamu? Iya deh. Ya, ada yang ngeganjal nggak atau gimana? Mungkin cowoknya itu ada kode-kode nggak sih? Maksudnya oke, dia ada trauma, tapi apa dia mulai ada kayak panggilan khusus ke kamu gitu? Atau kalau dicariin kamu nggak ada, terus dia kayak ngambek gitu? Ada gitu-gitunya ya? Kalau panggilan khusus nggak ada, tapi kalau semisal nggak ada kabar 1-2 hari itu dicariin. Chat di telepon gitu. Terus aku kadang-kadang diajak ketemu hanya sebatas buat nemenin dia makan atau dengerin ceritanya dia, dengerin masalahnya dia gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ketika kamu yang ada masalah dan pengen cerita, kamu didengerin nggak sama dia? Iya, dia dengerin. Oke. Dia ngasih pendapat dan solusi nggak? Berarti ya teman dulu lah. Kalau kata bahasa Sundanya, it's matter of time ya. Ya kali bener bahasa Inggris gue. Iya. Ini masalah waktu aja sih, kayaknya sih. Ya. Iya. Ditunggu aja sih, menurut gue sih. Anggap teman aja dulu kalau enggak. Ya, nggak usah terlalu berharap. Cuman ketika ada yang lebih oke, sikat. Atau misalnya ketika momennya tepat nih, ditanyain aja perasaannya gitu. Misalnya kita nih sebenarnya apa sih, temen bukan gitu. Kamu nanya aja gitu. Tapi momennya tepat ya, mungkin ketika dia mulai agak menjurus-menjurus. Pertanyaannya, kapan kita sadar itu waktu yang tepat atau tidak? Nanti ada feeling sendiri gitu. Misalnya tergantung nih cowoknya, tiba-tiba dia mulai curhat tapi curhatnya mulai agak deket-deketin gitu, atau misalnya dia ada kode, misalnya aku pengennya kalau apa-apa tuh telepon kamu deh gitu misalnya. Sebenarnya kerasa sih nanti kerasa dari percakapannya tuh, ini kok orangnya ini sebenarnya kayak udah bukan teman gitu. Dari cara ngomong doang gitu ya. Nah itu tuh tanya, kita nih sebenarnya apa sih gitu. Terus terang ya, karena kan nggak ada temen yang kayak gini juga gitu misalnya gitu. Ini 7 bulannya baru kenalan banget atau sebelumnya udah kenal dan PDKT-nya 7 bulan? Udah kenal banget, udah kenal jauh-jauh hari, tapi lebih dekatnya tuh ya 9 bulan itu. Berarti udah kenal. Oke, tapi benar kata Gaby. Let's say tunggu 1 tahun kali gitu, misalnya. Ya kan? Dilihat dulu nih dia proses seperti apa, gaya bahasa dia ke kamu seperti apa. Ketika kamu ngerasa kayaknya dia kayak orang pacaran deh, baru pastikan. Atau kalau emang kamunya berani mau nembak duluan, ya udah tembak duluan aja. Misalnya nih, ntar kalau kabur kan orang Indonesia gitu, kalau cewek kebanyakan ya, kalau cewek nembak langsung jiper. Iya sih, ya makanya dilihatlah momen yang tepat itu gitu, jangan sampai. Ya karena kasihan di dia juga, di kamunya juga nih, ketika digantungin kayak gitu, nggak ada status atau apa. Kecuali kalau ya udah, kalau beneran langsung nikahin, nah itu nggak apa-apa dah. Ya nggak sih? Iya. Cuman pertanyaan gue tuh sebenarnya kenapa kok bisa tiba-tiba dia ngerasa nyaman, atau bukan tiba-tiba kan, karena pasti proses. Ada apa sih sampai kok tiba-tiba dia nih
jadi suka gitu loh. Padahal kan bisa aja sebenarnya lu sama gue nih, Gung. Fel. Kalau misalnya salah orang, maaf, saya lagi ingat orang lain. Misalnya kita temenan gitu kan, terus kenapa gue tiba-tiba ada rasa sama lu, itu kan pasti ada sesuatu tuh. Mungkin intens ketemu. Ini kalian satu kantor nggak sih? Kita sering ketemu, iya. Satu kantor ya? Ketemu. Oh, oke. Teman kuliah. Tapi masih sering ketemuan, nongkrong bareng gitu ya? Iya, sering. Atau kamu gini aja coba, misalnya nih pas dia ngajak ketemu, gue ajak ini ya gitu. Lihat nih, apakah dia emang maunya ketemu cuman berdua, apa kalau kamu ajak teman-teman tuh gimana opini dia gitu. Tapi selama dia ngajak makan atau apa segala macam, cuma berdua doang? Iya. Itu udah tanda sih, udah jelas itu mah, ngapain juga? Enggak kan, kadang-kadang misalnya lu Gap, makan siang yuk gitu misalnya. Ya karena mungkin lu teman-teman lu nggak ada yang begitu nyambung nih sama lu nya kalau ngomong, karena dia lagi pengen curhat kan gitu. Cuman kan gue sebagai ceweknya gue bisa ngetes gini, gue buat temen deh satu, gimana nih responnya dia kalau gue buat teman. Oke, misalnya akhirnya jadi bertiga ngobrol. Setelah obrolan itu, lu bakalan WhatsApp gue nggak bilang, besok-besok kita berdua aja deh. Akan begitu apa enggak gitu. Akhirnya kan terbuka satu trik perempuan begitu. Ya kan biar aman. Itu pernah kamu jalanin nggak? Kayak gitu? Apa? Kayak tadi tuh diajak berdua, terus kamu ngajak temen, pernah nggak gitu? Pernah sih kayak gitu. Terus? Tapi setelah itu dia ngajak lagi, tapi cuma berdua gitu. Oh, dianya bilang berdua dia aja mention ya gitu. Itu? Iya, dia bilang kamu sendiri aja ya, nggak usah yang lain. Ya udah. Ya udah. Nah berarti nanya aja udah. Kita apa sih? Kok aku kalau ngobrol sama kamu nggak boleh buat temen? Kayaknya kita hubungannya apa? Gitu. Nggak, gimana? gitu. Ya gimana caranya? Sebenarnya sih secara kode sih laki-laki ini udah dan kode, kan tadi ya? udah bilang tuh, cuman dia kan ada trauma nih, pernah ditinggal nikah sama pasangannya, ya berarti ya menata hati si cowok ini dulu sih kesiapannya, ya, dia ketakutan, ada ketakutan gitu loh. Ya berarti kalau dari gue sih tambahannya adalah kamunya kalau memang berniatan untuk melanjutkan hubungan ini, ya ngasih kepastian aja, maksudnya kepastian sikap ya, perhatian segala macem dan bikin nyaman dianya. Ketika dia udah merasa nyaman, oke nih, insya Allah nih yang sekarang pilihan gue nggak salah gitu, baru deh. Iya, baru gitu. dia akan berani komit ya. Iya gitu. Nanya. Begitu, gimana? Nanti dicoba. Iya. Iya. Oke, kalau begitu semoga berhasil. Kalau nggak berhasil, dicoba lagi. Terus aja begitu. Oke, terima kasih ya udah curhat. Maaf kalau tidak begitu membantu permasalahannya. Yang penting kita ada bahan gibah lah. Ya udah, thank you ya. Makasih. Iya, makasih banyak juga. Yuk. Oke, itu tadi dia dari salah satu teman kita yang punya permasalahan dan minta solusi, dan solusinya nggak ada yang benar. Semoga aja. Ya intinya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mengalami kondisi yang sama. Ya, pengen ngobrol mungkin gitu bisa, lah kita lah ya. Ya mungkin bisa diterapin juga ke kalian gitu. Dan kembali buat kamu yang pengen curhat, langsung aja email ke podcast yang terdalam@gmail.com. Ya. Kita lanjut ke segmen terakhir. Yes, sekarang kita sudah sampai di episode. Kok kayak pertandingan tinju? Ya, sekarang di segmen terakhir. Ya. Silakan Ibu Gaby langsung dibacakan. Oke. Nggak pakai kacamata ya? Tua, guys. Iya, minus bukan tua. Iya. Ini dia kata-katanya. Aku sadar aku bukanlah siapa-siapa, tapi hati selalu menuntut untuk kau sapa. Ayo. Kayak yang tadi curhatan, enggak? Masih dianggap mirip tapi tak sama. Iya, mirip tapi tak sama. Jadi gimana nih?
Iya, ini dia menyimpan cinta kan? Ya, kayak menurut gue sih. Iya lah, menyimpan hutang masih di Karena bukanlah siapa-siapa kan, walaupun bukan pacar itu, temen juga udah lebih mungkin. Karena curhatannya udah beda nih kalau dari temen curhat gitu kan. Udah sampai rumah belum? Iya kan, sama kan ya, bisa begitu ya. Kita serem-serem gaib-gaib nih kayaknya. Gak itu juga sih. Bisa lebih kurang agak seperti tepat itu. Nih. Aku sadar aku bukanlah siapa-siapa, tapi Ya, hati selalu menuntut untuk kau sapa. Iya. Demanding gak sih? Kalau demanding gak sih? Iya, dia demand lah. Aduh, sapa gue dong, tanyain gue. Iya. Iya, namanya juga orang naksir kan pasti pengen, gak usah naksir sama orang, kita punya idola aja gitu. Misalnya gue naksir ngefans sama siapa ya, gue kasih pas komen pengennya dibales, kan? namanya tuh ya. Mention dong kak. Iya, gitu aku kan. komen nggak pernah dibales. Siapa? Lu. Kayak gitu kan. Apa sih gitu kan Gitu kan aja. Ya kita tutup aja dari kita tambah dalam. Nanti tiba-tiba ada yang curhat deh. Lu. Jadi ternyata Jose juga galau guys. Ya udah segitu dulu dari kita. Jangan lupa di like, kalau kalian suka dislike juga nggak apa-apa. Di komen monggo kalau mau curhat, mau kasih ide, kritik dan saran. Ingat kritik dibarengan dengan saran, nggak cuma kritik aja. Iya. Dan yang pasti subscribe ya, sama dipijit-pijit itu lonceng-loncengnya biar ketahuan kalau kita upload video terbaru. Betul ya, ini tiap hari Selasa ya? Iya, tiap Selasa. Selasa kita upload jam 6 sore. Oke, segitu dulu. Gua Novel dan Gaby. sampai jumpa.